Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Renat Raharto, NIM 21010123130063 dari Prodi Teknik Geologi, mata kuliah Internet of Things kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu Big Data, pengertian, manfaat, dan juga kegunaan Big Data di dalam bidang migas. Selamat menyaksikan. Pertama, kita masuk ke pengertian Big Data. Apa itu Big Data? Menurut Muhammad Tai tahun 2016, Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, bermacam-macam jenisnya, dan rumit. Sehingga, diperlukan cara dan alat khusus untuk mengolah data sebesar dan serumit ini, supaya kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat Big Data, yang tentunya banyak sekali. Pertama, Big Data dapat digunakan untuk mengoptimalisasi pengambilan keputusan. Kedua, Big Data dapat digunakan untuk meningkatkan strategi atau keputusan pemasaran. Ketiga, Big Data dapat membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan atau seseorang. Keempat, Big Data juga mampu membuka munculnya sebuah peluang baru. Big Data sendiri memiliki karakteristik yang biasanya dikarakteristikan menggunakan 5V. Yang pertama adalah volume, yang merujuk kepada jumlah data yang bisa dihasilkan dalam satuan waktu, biasanya detik. Jumlahnya tidak sedikit, melainkan mencapai zettabyte hingga brontobyte. Yang kedua ada variety, yang merujuk pada banyaknya varietas perbedaan data yang bisa kita pakai. Misalnya, kita berkirim pesan bisa menggunakan video, pesan chat itu sendiri, ataupun foto. Ketiga, ada velocity, yang merujuk kepada kecepatan data berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam hitungan waktu. Keempat, ada value, atau bagaimana sebuah data dapat menjadi value atau menjadi berharga sehingga bisa menguntungkan untuk kita. Kelima dan yang terakhir, ada veracity, yang merujuk kepada seberapa akurat dan terpercayanya sebuah data. Ini biasanya didasarkan kepada sumber data tersebut, apakah sumber data tersebut akurat atau tidak. Apabila ingin dimanfaatkan, tentunya Big Data yang terdiri dari data-data tak terstruktur perlu dianalisis terlebih dahulu. Teknologi analisis Big Data berfungsi untuk mengolah, memproses, dan menggali informasi dari sekumpulan data atau Big Data agar bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Contoh program yang biasanya digunakan dalam analisis Big Data diantaranya adalah Spark, Hive, PIG, dan NoSQL. Selanjutnya, kita masuk ke pemanfaatan Big Data dalam dunia migas. Pemanfaatan ini didasarkan oleh paper Big Data Analytics in Oil and Gas Industry, an Emerging Trend, karya Mehdi Muhammad Pur dan juga Farshid Torabi. Pertama, Big Data dalam bidang eksplorasi migas memiliki beberapa kegunaan, diantaranya membantu optimalisasi analisis data seismik dan membantu pengelompokan data geologi regional. Selanjutnya, dalam bidang drilling atau pengeboran, Big Data memiliki beberapa manfaat, diantaranya membantu meningkatkan efisiensi dan performa proses drilling, juga membantu mengurangi resiko yang berkaitan dengan operasi drilling. Masih dalam pemanfaatan Big Data pada dunia migas, dalam bidang teknik reservoir, Big Data memiliki beberapa kegunaan, diantaranya membantu mencegah terjadinya kebocoran CO2, membantu dalam bidang reservoir modeling, dan mengoptimasi pengambilan sumber daya minyak atau oil recovery. Selanjutnya, dalam teknik produksi, pada bidang migas, Big Data memiliki beberapa kegunaan juga, yaitu mengoptimasi performa peralatan dalam bidang produksi, seperti electric submersible pump dan juga rod pump well. Big Data juga digunakan untuk mengembangkan alur kerja atau workflow guna menyelidiki pengaruhnya terhadap produktivitas sumur. Selanjutnya kita masuk ke pemanfaatan Big Data dalam bidang transportasi migas. Yang pertama, Big Data berfungsi untuk meningkatkan performa pengiriman produk migas. Yang kedua, Big Data berfungsi untuk pengoptimalan dan penjagaan kondisi transportasi migas melalui jaringan pipa. Selanjutnya, dalam bidang keamanan migas, Big Data berfungsi untuk menganalisis risiko ancaman dan keamanan serta pengaruhnya. Yang kedua, mengembangkan analisa prediktif keselamatan atau Safety Predictive Analysis. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih.